Kembali lagi, ternyata apakah sekian orang tidak ada yang berdoa? Pasti banyak yang berdoa, mudah-mudahan corona cepat berlalu, cepat hilang, cepat berakhir. Tapi ternyata kok belum. Maka berarti apa yang dikatakan Rasulullah ini benar. Jadi kalau kamu tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, maka doa kalian tidak akan diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ibu, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya mengingatkan dan mengajak khususnya diri kita sendiri dan mengajak kepada jamaah rahimakumullah. Pertama, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sampai sekarang masih banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Khususnya kita masih diberi kenikmatan yang berupa kesehatan dan kesempatan. Rasulullah sudah ngendika bahwa kebanyakan umatnya itu tertipu dengan dua kenikmatan itu, yaitu diberi sehat dan sempat tapi tidak digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang dirugikan oleh dua kenikmatan tadi. Allahumma amin. Salamat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan beliau diutus alhamdulillah Islam sampai kepada kita. Mudah-mudahan Islam yang sampai kepada kita ini kita miliki, kita amalkan dengan baik dan benar sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akhir dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Jamaah, seperti biasa kurang lebih 15 menit ke depan kita lanjutkan untuk taklim, dan pada kesempatan ini saya masih melanjutkan katanya dengan sebab-sebab musibah dan wabah dan bagaimana cara menghadapinya. Ya, mungkin kaitannya dengan wabah dan musibah ini untuk terkesan hampir 1 tahun muslimin ini hanya mengikuti media yang hanya mengandalkan sisi protokol saja, protokol medis, sehingga membuat jiwa ini galau, ragu, takut berlebihan, sampai kadang-kadang masjid-masjid ditutup, tidak salat berjamaah, banyak kajian-kajian yang diberhentikan. Itulah yang menjadikan mungkin selama ini muslimin ini hanya mengandalkan dari mengikuti media dan mengandalkan dari protokol kesehatan. Nah, lalu bagaimana untuk menghadapi kaitannya dengan kita Islam itu, dengan Islam bagaimana? Di antaranya kemarin sudah sampaikan, ternyata sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi. Rasulullah menjelaskan, demi jiwaku yang ada di tangannya, hendaklah kalian beramar ma'ruf nahi mungkar. Apabila tidak, maka Allah akan mengirim hukuman wabah dan musibah, kemudian doa kalian tidak diterima oleh Allah. Jamaah, katanya dengan hadis ini ternyata Rasulullah dari musibah kok langsung menyinggol kepada doa kalian. Berarti mungkin kebanyakan muslimin ini kalau ada musibah wabah ini hanya mengandalkan doanya, hanya mengandalkan doa saja. Lah pone ora nek musibah ora ndonga. Itu yang menjadi pertanyaan. Ini katanya dengan hadis ini kok dari musibah langsung Rasulullah mengatakan doa kalian tidak akan diterima. Nah, mungkin kembali lagi ini katanya dengan wabah corona ini sudah hampir 1 tahun ini meh Ramadan nih. Dulu belum sebelum Ramadan. Ini udah hampir 1 tahun. Ternyata juga belum reda. Malah katanya kalau di Cina itu malah saya
saja ndadi malah sibuk dengan bikin tempat untuk karantina itu besar-besaran. Kembali lagi, ternyata apakah sekian orang tidak ada yang berdoa? Pasti banyak yang berdoa, mudah-mudahan corona cepat berlalu, cepat hilang, cepat berakhir. Tapi ternyata kok belum. Maka berarti apa yang dikatakan Rasulullah ini benar. Jadi kalau kamu tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, maka doa kalian tidak akan diterima. Kembali lagi, mungkin kebanyakan muslimin ini hanya mengandalkan doanya saja. Sampai mungkin donga dhewe ora dikabul, yuk doa bersama. Mungkin sampai seperti itu. Mungkin dari tokoh-tokoh agama jak ndonga bareng. Mungkin sampai seperti itu. Kembali lagi, ternyata apa yang disabdakan Rasulullah ini adalah benar. Jadi kalau tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, maka doa kalian tidak akan diterima oleh Allah. Kembali lagi, mungkin kembali lagi muslimin ini tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, maka doanya ora dikabulke. Maka bagaimana untuk menghadapi wabah ini menurut maka marilah kita dengan peringatan ini, marilah kita beramar ma'ruf nahi mungkar menurut porsinya kita masing-masing. Ya, pertama kita beramar ma'ruf nahi mungkar terhadap diri kita sendiri, meningkat kepada keluarga, mungkin kepada lingkungan dan seterusnya dan seterusnya. Yang penting pokoknya kita beramar ma'ruf nahi mungkar supaya kembali lagi supaya Allah tidak mengirimkan wabah dan musibah. Sudah sering sampaikan, ternyata dari umat-umat dulu, nabi-nabi dahulu tuh yang kena musibah itu karena dosanya manusia, karena pelanggaran dari aturan Allah. Yang paling dasar adalah kaum Nabi Lut. Nah, Nabi Lut yang homoseks itu, sampai ini bumi ini diangkat, mungkin rumah-rumahnya, pohon-pohon binatang diangkat naik lalu diblek. Ya, daerah yang lain tuh mengira kok dhuwur peteng mungkin arep papudan, padahal itu bumi dan rumah-rumah itu sampai yang seperti itu. Kembali lagi, ternyata dari dosa manusia. Sama Allah katanya dengan amar ma'ruf nahi mungkar, ternyata kembali lagi saya masih melanjutkan, ternyata Rasulullah mengingatkan, kalau kamu mengetahui kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Kalau tidak mempunyai kemampuan atau tangan atau kekuatan, maka dengan lisanmu. Kalau tidak, ya dengan hatimu. Itulah selemah-lemah iman. Kembali lagi, mungkin muslim ini hanya mungkin yang ketiga tadi, mungkin geratine tok ya ora mampu untuk ora ndek kekuatan, ora ndek kekuasaan, arep mungkin ceramah ya mungkin dan sebagainya, mungkin mengandalkan doa ini. Tapi kata Rasulullah, itulah selemah-lemah iman. Tapi alhamdulillah, meskipun dengan doa kita masih punya iman. Sing blas randi iman nggih kathah. Maka ya mungkin balik lagi, mungkin muslimin saat ini hanya ngambil yang ketiga tadi, dengan hatimu, dengan ndonga. Kembali lagi, kalau ngambil yang pertama, cegahlah dengan kekuatanmu, dengan tanganmu, artinya kekuatanmu, mungkin dengan kekuasaanmu, dengan jabatanmu. Masya Allah, misalkan orang itu punya kekuasaan, punya kekuatan, mungkin ya misalkan yang duwe bupati, mungkin yang duwe menteri, mungkin yang duwe Polri, mungkin duwe TNI, mungkin ya oke sisan. Wah, itu Masya Allah, kalau kita mau mengetahui kemungkaran itu dicegah dengan kekuatannya itu, dengan kekuasaan, Masya Allah, itu sangat luar biasa. Kembali lagi, ternyata wabah terus masih berdatangan, musibah berdatangan, wabah juga tidak henti-henti. Lah mungkin kembali lagi, orang yang sebetulnya punya kekuatan, punya kekuasaan ini mungkin tidak mencegah kemungkaran. Kembali lagi, itu Rasulullah
memerintahkan kepada muslimin seperti itu. Ngakune ya wong Islam, ngakune ya wong beriman, tapi ternyata juga mempunyai tangan, mempunyai kekuatan, tapi tidak mengamalkan untuk mencegah kemungkaran. Yang kedua ini dengan lisan, ya mungkin para dai-dai, para ulama itu kalau terus dalam ceramah-ceramahnya itu mengingatkan untuk kemungkaran, mungkin rada suda. Kembali lagi sering sampaikan, sing disampaikan itu sing pokoke tok. Nah, mungkin sing kemungkaran ora disinggung, maka ya yang terjadi seperti itu. Kembali lagi saya cerita, kembali lagi mungkin saya sekitar tahun 2000 masuk kampung saya tuh jarene kampung hitam lah. Setelah saya dijabil untuk ikut ngisi andil di masjid itu ya karena saya tahu seperti itu ya tetap saya nyinggung, nyangkit. Di antaranya sing pasti itu setiap malam minggu itu mendem wis pasti ada. Terkadang saya nyarani kan kabeh. Diaret-aret iki ngopo, opak karo sampe diaret-aret bae guru mendem digeret mulai. Itu sering. Dan kalau malam minggu nom-nom wis bangke gelas botol tuh di depan saya mengetan tuh wis oke dan ya pernah lampune saya tuh ditutuki kabeh ngene lho. Jadi karena memang mendem. Lagi ternyata lama ya sing bose mendem juga pas di depan saya rada ngetan sithik sebelah sekolahan itu. Pagi malam minggu malah dari lanjon ngombe sampai neng dalan. Saya nek mulai ngisak ya entek pirang botol Mas. Wencok dereng Mas. Sudah ini sesuatu perkewo sing demah. Cah nek ngombe jeneng dalan cah perkewo cah Pak Nardi liwat. Dan lama-lama akhirnya hilang sampai suwe-suwe perkewuh tuh omahe didol sing ning Cina. Pintu itulah diantaranya kembali lagi ternyata sampai ada saya mulai kok masjid kok 2000 anak sing putri ini moro ning ngombe rame-rame apa toh Mbak niku lho Pak anggere malam minggu belanjane ora gagas anake bojone malah langsung go mendem ngeten iki mulai dijaluki pernah sampai seperti itu ada. Juga yang lain katanya dengan sangat kental untuk kemungkaran ini kalau pas digawe do mantu masih banyak pakai sing di luar syariat. Yo janjane wis sering ngaji ning bangsa nek mantu nu bangsa sing kejawen sing ora cetha-cetha masih digunakan. Balik lagi setelah saya masuk ya sithik-sithik saya sampaikan sesuai nek sing gantol iki terus akhirnya nek mantu ora nganggo iki. Lah pujonggone enten sing ora saiki janjane kok apa sithik ra entuk apa sithik ra apa ora nganggo ngene iki janjane ngajimu harus apa to. Di antaranya salah satu ngajine Pak Nardi. Itulah diantaranya ternyata katanya nahi mungkar itu memang resiko, resiko. Yang lain katanya dengan rokok. Ya maaf kalau rokok itu menurut ulama ada yang mengharamkan, ada yang makruh. Tapi kalau menurut ulama dunia itu semua mengharamkan. Tapi kalau ulama Indonesia ada yang memakruhkan. Nah, saya ngambil yang untuk kehati-hatian saya ikut yang rokok itu haram. Maka waktu saya haji tahun 2004, lah pembimbing yo BCI masuk benek rono yang koper kok rakyatan sak slop orang slop kok rokok. Masalahnya pemandu sana tuh butuh rokok. Bukan golek rokok ning kono ki sulit. Mungkin sak kabeh mungkin sing ora nggawa rokok iku saya tok. Tapi ternyata juga tidak apa-apa itu dalam rangka bernahi mungkar. Berarti kepepetnya nek ditagih ning kono tenan kon tuku rokok ya. Saya ra tuku rokok ya paling-paling tak kei duit nak kon tuku dhewe. Sing penting saya ora tuku rokok karena saya tahu ya itu rokok adalah haram mosok arep haji kok bawa barang haram. Berarti wis saya ngomong-ngomong kanca iki pun gowo lo meneng bae bentuk rokok. Tapi ternyata ya sampai sana ya banyak sing nyetor kepada pembimbing untuk pemandu di sana, mungkin bapak-bapak yang malah mungkin juga pernah. Kaitannya rokok juga diantaranya dulu
Itu masjid sana saya dimasukkan ke panitia korban. Ternyata nom-nomi senengnya rokok lah. Ternyata dari biaya ragat korban ini tak lihat yang paling gede biayanya rokok. Sampai 2-3 lah. Akhirnya saya usul tidak usah pakai rokok. Berarti tenaga saya hilangkan rokok. Lah ternyata untuk mencegah rokok itu nom-nom yo marah aku ya merengut berapa kali ya. Wah, gara-gara Pak Nardi ini perang rokok cah. Itulah diantaranya kembali lagi. Tapi insya Allah itu dalam rangka untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Kembali lagi nahi mungkar itu pasti risikonya. Tapi ternyata Rasulullah merintahkan kalau kamu mengetahui kemungkaran maka cegahlah dengan tanganmu, kalau tidak mampu ya dengan lesanmu. Lah saya ya ora duwe kesusahan ora apa-apa ya mampune ya nek kon matur ngeten iki. Lah itu dari sedikit demi sedikit saya sampaikan dan ternyata seperti itu. Jamaah Allah, mungkin itu yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya diri kita sendiri dan umumnya kepada jamaah rahimahullah. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.